Dan hari ini dua pria gendut ini mau ngerakit PC pakai Ryzen 3 1200 yang kita ngetatin budgetnya di mana tadi? 8 jutaan 8 juta rupiah. Ya kita pakai budget 8 jutaan. Sebenarnya PC build ini fleksibel sih, bisa berapa aja tergantung dengan kebutuhan kalian. Tapi kita matoknya di harga segitu. Dan kita nggak pakai motherboard B350 kan, karena kalau pakai B350 kita butuh budget sekitar 10-an tadi ya. 9 sampai 10 juta. Ya jadi inilah build PC Ryzen 3 1200 versi nerd dan Kurasan. Dimulai dari si bintang utama yaitu prosesornya. Di sini gue menggunakan Ryzen 3 1200 yang akan gue jalankan pakai stock cooling aja dengan clock default. Alasan kenapa gue pakai ini dibanding 1300X karena menurut gue 1,5 juta adalah harga yang udah pas banget untuk prosesor 4 core 4 thread. Dan juga gue merasa 1300X itu lebih cocok untuk build yang bisa lebih mahal lagi alias menggunakan B350 dan cooling aftermarket. Kalau kalian mau lihat review lengkap dari dua prosesor ini bisa dilihat di cards di atas ini. Untuk motherboardnya, gue pilih salah satu motherboard Gigabyte 1 jutaan yang mempunyai pilihan 3 USB 3.0 dan 1 USB 3.1 di I/O-nya. Gak hanya itu, gue juga pilih ini karena Mobo ini masih bisa overclocking RAM sampai ke 2933 MHz. Gimana cara overclockingnya? Nanti akan kita bahas. Oh iya, motherboard ini aslinya mempunyai versi colokan HDMI untuk IGP-nya dengan kode HD2. Cocok untuk kalian yang emang ngincer APU AMD yang keluar bareng lineup Ryzen 3 ini. Ini adalah Silicon Power 4GB yang jalan di 2133 MHz. Gue sengaja beli dua biar dual channel. Silicon Power adalah salah satu opsi RAM terjangkau untuk dibeli di pasaran sekarang. Dan karena Ryzen memang dirancang untuk dual channel, gue agak menyayangkan kenapa channel lain bikin build Ryzen hanya dengan RAM single channel. Sayang banget, padahal perbedaan performa antara dua RAM dan satu RAM itu cukup signifikan loh. Jadi di sini gue bela-belain beli RAM yang murah tapi nggak murahan asal dual channel. Power supply yang kita gunakan sekarang emang agak overpowered. Waktu Rodi lagi nyari barang, sayangnya waktu itu yang 450 watt dan 500 watt lagi kosong. Jadinya kita memakai power supply 600 watt yang harganya cukup tinggi. Tapi tenang aja kok, kalian masih bisa beli yang versi 450 atau 500 wattnya. Alasan kenapa kita pilih Thermaltake ya karena dengan harga segini udah dapat power supply yang sertifikatnya 80+, efisiensi yang bagus, dan kipas yang gak berisik, apalagi saat idle. Nah ini dia, komponen yang paling mahal di antara komponen-komponen lainnya di rakitan ini. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa harus Asus Strix, padahal masih banyak brand lain yang nawarin RX 560 di harga yang lebih murah. Ya alasan pertama karena clock speed yang lebih tinggi, efisiensi GPU yang lebih baik, ya kayak fan-nya mati kalau lagi nggak perlu-perlu banget, dan ujung-ujungnya ya nyala-nyala men kalau udah nyalain. Untuk storage sebenarnya bebas-bebas aja apakah lu mau ambil WD atau Seagate karena dua-duanya sama aja. Tapi di sini karena kebetulan available-nya WD ya gua ambil WD. Dan SSD juga banyak yang affordable kayak SanDisk, Avexir, Gloway dan masih banyak lagi. Speednya setara, tapi di sini gue milih Avexir karena ya lagi stok aja sih. Harganya juga nggak beda-beda banget untuk 120GB, sekitar 700 ribuan lah. Saat gue tanya Rodi enakan pakai case apa, dia bilang gimana kalau kita cari aja yang unik. Terus gue tanya, apaan yang unik-unik? Ini dibatasin budget loh, dan dia langsung kasih lah casing ala Area 51-nya Alienware, yaitu casing Cube Gaming Hexa, yang mungkin berasal dari kata hexagon. Dan asal kalian tahu, casing MATX ini cuma dipatok di harga 585.000. Memang gue nggak mengatakan casing ini sempurna. Kekurangan casing ini bisa dirasain saat ngerakit. Yang pertama adalah nggak adanya ruangan cable management di sebelah kanan casing yang membuat serapi-rapinya lu ngurusin komponen, pasti kabelnya kelihatan juga. Yang kedua adalah sedikitnya tempat storage. Di sini kayaknya lu cuma bisa pakai 2 SSD dan 1 HDD yang ditempel di bawah. Agak ngeri kalau lu punya VGA yang tebal. Setelah naruh prosesor, RAM, I/O shield, power supply, VGA, kabel I/O depan, dan rapi-rapiin kabel dikit, akhirnya build PC Ryzen 3 1200 jadi juga.
Gak lupa, ini cara overclocking RAM-nya. Pertama, masuk ke Advanced Frequency Settings, lalu ganti sistem memori multiplier ke 29,33. Lalu masuk ke Advanced Memory Setting, ganti Memory Timing Mode ke manual, lalu masuk ke channel A Memory Subtiming, dan ganti timingnya ke 16, 16, 16, 16, 36. Terakhir, masuk ke Advanced Voltage Settings, ganti Dynamic V-Core-nya ke 0,18 dan DRAM voltage ke 1,45 volt. Baru restart deh. Perlu diingat, setiap RAM akan mempunyai skenario berbeda-beda dan ini adalah skenario menggunakan silicon power. Gue juga ngecek performa dari build Ryzen gue kali ini. Pertama, gue menggunakan 3D Mark Firestrike dan mendapat overall score 5476. Lalu kita juga mencoba Time Spy dan mendapat overall score 2109. Lalu gue juga ngetes pakai beberapa game kayak GTA 5 dan Rise of the Tomb Raider. Di GTA 5 kita mendapatkan frame rate rata-rata 26 fps dan di Rise of the Tomb Raider ada di 39 fps. Jadi setelah gue hitung-hitung, build Ryzen kali ini ngabisin uang sekitar 8.584.000. Gimana menurut kalian? Memang build ini agak OP di bagian power supply. Barang itu bisa kalian modif dan dengan duit sisanya bisa subsidi Mobo jadi B350 supaya bisa OC sedikit prosesornya. Tapi ingat, gue nggak rekomen kalian untuk OC prosesor ini pakai stock cooling. Build kali ini juga kelihatan mahal karena part-part PC lagi naik. So kalian berdoa aja, siapa tahu sebulan 2 bulan lagi kalian nabung-nabung part PC itu udah pada turun lagi kayak sebelum miner-miner bermunculan. Jadi itulah build Ryzen 3 1200 kita. Jadi gimana nih pendapat lo sebagai overclocker tentang PC build 8 jutaan ini? Menurut gue sih murah, terus performance juga nggak mengecewakan karena di gaming juga udah mulai lumayan sekarang AMD. Terus dalam sisi OC juga di A320 kita bisa overclocking memori, terus memorinya juga pasti bisa berjalan di atas 2400, bahkan di atas 2666. Tapi kekurangannya sih kalau di sini sih dari casing masih belum ada cable management. Cuman kalau misalnya mau bentuk aneh-aneh, yang ini yang agak murah. Ya ini kayak Alienware Area 51 ya. Terus kalau misalnya kalian mau nge-overclocking Ryzen-nya sendiri, itu kalian bisa beli yang B350 sama cooler eksternal yang murah-murah juga banyak sih yang aftermarket. Yang 600 ribuan udah lumayan. Kebetulan teman kita juga bakal bikin video kayak gitu yang skenario ini berbeda. Jadi kalian mungkin bisa lihat di daerah sini nih buat link ke dia kalau misalnya dia udah publish. Jadi itu aja kayaknya video kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Terakhir jangan lupa subscribe dan review ID dan juga ulasan.id karena kalau kolaborasi emang itu tujuannya. Jadi ya jangan lupa like, share dan subscribe dua-duanya. And as always,